Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1418, Lydia yang melakukannya. Jika bukan karena CEO Meng, mengapa Zeus Pharmaceutical Co., Ltd. yang dulu bisa begitu sukses? Bukankah itu semua karena hubungan antara Melissa Zhu dan CEO Meng? Kalau tidak, kamu kira CEO Meng begitu memperhatikan Zeus Pharmaceutical Co., Ltd? Kamu kira semua orang bodoh? Ferry Zhu mencibir. Apakah ingin menjadi jalang dan juga suci? Benar-benar lucu. Dulu sudah sering, apakah masih kurang kali ini saja? Bahkan ingin mati. Bukankah ini karena kita mengambil kekuasaannya dan dia mendendam dalam hati? Tidak ingin membantu keluarga Zhu untuk bangkit kembali. Hati wanita memang jahat, hanya tahu membalaskan dendam. Apa kamu tidak tahu apa margamu? Melissa, kamu benar-benar merupakan aib keluarga Zhu. Yantono Zhu juga memarahi Melissa Zhu. Thomas, kamu hanya mendapat barang bekas saja. Mengira dirimu sangat hebat. Hahaha. Sekarang sudah tahu sifat asli Melissa, kan? Hanya kamu yang menganggapnya sebagai kesayangan, cih. Ferry Zhu mencibir dan menatap Melissa Zhu dengan merendahkan. Sekelompok sampah yang tidak berperasaan, Melissa melakukan yang terbaik untuk keluarga Zhu, tetapi pada akhirnya kalian adalah orang-orang yang tidak tahu bersyukur. Pelecehan verbal yang tak terhitung jumlahnya, ejekan, dan bahkan fitnah. Aku lihat kalian benar-benar tidak layak hidup di dunia ini. Thomas Kin melangkah maju, meninju dan menamparkan, membuat Yantono Zhu dan Ferry Zhu langsung terlempar ke tanah. Wajah Ferry Zhu penuh keputusasaan. Thomas Kin bisa-bisanya merobek mulutnya, darah mengalir, dan sebuah pukulan langsung merobohkan dadanya. Sedangkan Yantono Zhu juga tidak baik. Thomas Kin memukul wajahnya dengan telapak tangan, membuat wajahnya bengkok, hidungnya berdarah, dan dia berguling-guling di tanah dengan berantakan, tidak bisa berdiri. Orang-orang di keluarga Zhu semuanya memandang Thomas Kin dengan takjub. Orang ini terlalu mendominasi dan sombong. Kalian benar-benar tidak tahu berterima kasih. Kalau tidak ada Melissa, keluarga kalian bahkan tidak akan bisa makan. Kalian masih menyombongkan diri di sini. Apa kalian tahu kemampuan diri sendiri? Benar-benar sangat lucu. Thomas Kin bermata dingin, sama seperti pisau, membuat keluarga Zhu gemetar ketakutan dan mulut mereka kering. Lancang. Terlalu lancang. Bailey Zhu menunjuk ke Thomas Kin dengan gemetar. Kenapa masih bengong? Semuanya serang dan tangkap dia. Apa kalian berharap aku yang bergerak? Setelah Bailey Zhu selesai bicara, lebih dari selusin orang keluarga Zhu mengerumuni dan mengepung Thomas Kin di tengah, tetapi kekuatan Thomas Kin jauh melampaui mereka. Begitu keluar langsung mengalahkan mereka semua. Semua orang dijatuhkan ke tanah oleh Thomas Kin. Kurang dari 10 jurus, mereka semua kehilangan kekuatan bertarung mereka. Menyaksikan Thomas Kin masih berjalan di halaman, orang-orang ini mengoceh di tanah, dan mereka semua merasa ketakutan pada Thomas Kin. Manusia tua, hari ini aku akan mematahkan gigi kalian bertiga. Thomas Kin berjalan maju selangkah demi selangkah. Bailey Zhu dan Rian Zhu penuh ketakutan, sedangkan Shilao yang bahkan bersembunyi di belakang Rian Zhu. Mereka mundur dengan gemetar, tetapi Thomas Kin tidak memberi mereka kesempatan sama sekali, dan meninju wajah ketiga orang tua itu dengan kencang sampai wajah mereka terluka parah. Suara tangis mengguncang seluruh ruangan, tapi tidak ada yang berani melihat lebih lanjut. Karena Qi Shentong sudah memberi perintah, jadi tidak ada yang berani keluar untuk melihatnya. Wajah Thomas Kin sangat dingin, menatap semua orang dengan marah dan berteriak, "Siapa? Siapa yang mengirim Melissa ke kamar Ferdi? Kalau tidak mengatakan, aku akan menghajar kalian satu persatu." Thomas Kin melirik ke semua orang dan amarahnya memuncak. Lydia Wang sangat ketakutan hingga wajahnya pucat. Hanya dia, Robin Zhu dan beberapa wanita yang tidak dipukuli.
Sisanya semua orang sudah tergeletak di tanah. Ryan Zhu dan Bailey Zhu yang paling parah. Itu dia, Lydia. Lydia yang melakukannya, kata Gael Zhu sambil menunjuk ke arah Lydia Wang. Dia sangat takut Thomas Qin akan menyerang mereka lagi. Semua orang di keluarga Zhu sangat ketakutan. Thomas Qin sangat kejam. Tidak peduli pria, wanita, tua atau muda, mereka semua terjatuh ke tanah. Yang terburuk salah satunya adalah Bailey Zhu, Ryan Zhu, dan Shila Ouyang. Selain itu, ada lebih dari 20 orang, tidak ada yang selamat, hanya Lydia Wang yang panik, Robin Zhu, wanita dan anak yang gemetar di belakang mereka. Mereka hanya datang untuk melihat keramaian, tidak disangka malah harus melihat keluarga mereka dipukul. Kemarahan Thomas Qin terus membara. Dia awalnya hanya ingin mencari orang yang mengirim Melissa ke kamar Ferdi Meng dan Bailey Zhu saja. Tidak disangka orang-orang ini malah inisiatif datang mencarinya. Bukankah namanya cari mati? Thomas Qin memulai dengan kasar dan tidak menunjukkan belas kasihan. Orang-orang ini sebelumnya berbicara dengan dingin kepada Melissa Zhu, bahkan menghina dan mengejeknya. Pada akhirnya, mereka harus bergantung pada Melissa Zhu untuk membantu mereka mengatasi kesulitan. Bukankah sangat jahat? Tidak tahu malu, bahkan tidak tahu malu sampai maksimalnya. Siapapun itu tidak akan mungkin melakukan ini. Mengambil keuntungan dari orang lain lalu memarahinya, apakah ini hal yang manusiawi? Orang-orang seperti keluarga Zhu, Thomas Qin juga jarang melihatnya dalam hidup ini. Tidak ada orang yang baik, satu-satunya yang baik adalah Robin Zhu, selain itu pria itu juga tidak berguna, tidak berkuasa di rumah. Apalagi di keluarga Zhu, sama sekali tidak mempunyai hak bicara. Kalau tidak, bagaimana bisa? Melissa Zhu dipaksa melakukan itu. Hati Thomas Qin penuh dengan amarah. Tetapi yang benar-benar mengejutkannya adalah bahwa orang yang secara pribadi mengirim Melissa Zhu ke kamar Ferdi Meng adalah Lydia Wang. Ibu kandungnya sendiri. Thomas Qin juga tertegun. Ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan seorang ibu, tetapi Lydia Wang telah melakukannya, dan dapat berdiri di sini dengan santai seperti tidak ada yang terjadi. Bahkan Thomas Qin juga merasa terkejut mewakili wanita ini. Secara pribadi, mengirimkan putrimu ke dalam mulut harimau, aku ingin tahu, Bibi Wang, bagaimana caramu melakukannya? Thomas Qin mendekati Lydia Wang selangkah demi selangkah. Lydia Wang menjadi pucat dan kakinya gemetar. Metode Thomas Qin terlalu kejam, memukuli semua anggota keluarga Zhu. Pada saat ini, untuk menghindari luka kulit dan daging, Lydia Wang juga tidak berani mengatakan sepatah kata pun, mengepalkan tinjunya dengan erat, dan berkeringat banyak seperti hujan. Thomas Qin benar-benar merusak permainan besar keluarga Zhu. Bukankah ini memaksa mereka menuju jalan kematian? Awalnya, Lydia Wang sudah merencanakan masa depannya sendiri dan kehidupan di usia masa tuanya juga sangat indah. Selama Melissa Zhu menjadi manajer umum Zhu's Medical Beauty, lalu menjalin hubungan dengan Ferdi Meng, maka kehidupannya berikutnya tidak akan bermasalah lagi. Tapi banyak hal menjadi bumerang. Lydia Wang awalnya ingin pergi ke sana bersama suaminya untuk berlibur, bahkan tiket pesawat sudah dibeli. Namun, Thomas Qin merebut kembali Melissa Zhu dan CEO Meng sana benar-benar gagal. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu ingin memukulku. Aku ibu mertuamu, Thomas, jangan tidak tahu diri. Aku adalah seniormu. Melissa adalah putriku. Bukan saatnya kamu mengajariku. Lydia Wang keras kepala. Saat ini, dia hanya bisa menghadapi Thomas Qin dengan keberanian. Kalau dia kalah, bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya di depan putrinya? Dia semakin tidak bisa mengangkat kepalanya di keluarga Zhu. Plak, plak, plak. Thomas Qin menamparkan Lydia Wang beberapa kali berturut-turut. Wajah Lydia Wang bengkak oleh tamparan-tamparan itu. Dengan rambut acak-acakan, dia menatap Thomas Qin dengan takut. Kamu berani memukulku. Aku tidak hidup lagi, Hicks, Melissa, lihat pria yang kamu cari.
Dia akan memukuli ibumu sampai mati. Lihatlah. Aku tidak bisa hidup lagi. Hiks, hiks, hiks. Lydia Wang duduk di tanah dan berguling-guling. Diam. Thomas Kin berteriak marah dan Lydia Wang berhenti menangis untuk beberapa saat, terisak-isak, takut untuk berbicara, seperti tikus yang hendak menyeberang jalan. Dasar bajingan, kamu masih tahu bahwa Melissa adalah putrimu. Mengapa kamu tidak mengingat ini ketika kamu mendorongnya ke dalam lubang api? Untuk kentunganmu sendiri, untuk sesuatu yang disebut dengan kemakmuran keluarga Zhu, kalian mendorong orang paling muda dan berjasa di keluarga Zhu ke dalam jurang. Apa ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang ibu? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.